Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari 1143. Kali ini saya akan membahas tentang materi resensi. Ada 5 pembahasan utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian resensi, yang kedua unsur-unsur resensi, yang ketiga jenis-jenis resensi, yang keempat tujuan resensi, dan kelima manfaat resensi. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian resensi. Resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud di sini bisa berupa buku, karya seni, film, dan drama. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku disampaikan kepada masyarakat. Pembahasan yang kedua adalah unsur-unsur resensi. Terdapat unsur-unsur resensi yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan utuh. Berikut unsur-unsurnya. Yang pertama, judul. Judul semestinya harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul harus menarik, memberikan nilai lebih tersendiri. Kedua, menyusun data buku. Penyusunan data buku dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, judul buku, yang kedua, pengarang, ketiga, penerbit, ketiga, tahun terbit beserta cetakannya, dan keempat, dimensi buku, dan yang kelima, harga buku. Yang ketiga, isi resensi buku. Bagian ini berisi mengenai sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. Keempat, penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Yang ketiga, jenis-jenis resensi. Secara garis besar, resensi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, informatif. Di sini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Dan yang ketiga, kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai buku. Tetapi bisa saja ketiga resensi di atas diterapkan secara bersama karena ketiganya tidak baku. Pembahasan yang keempat adalah tujuan resensi. Perlu kita ketahui bahwa tujuan resensi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Dan yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi substansi cara penulisan buku. 4. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Dan yang terakhir, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Pembahasan yang kelima adalah manfaat resensi. Yang pertama, bahan pertimbangan. Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, sarana promosi buku. Buku yang diresensi biasanya adalah buku baru yang belum pernah diresensi, sehingga dengan melakukan hal ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku sehingga terkenal dan banyak terjual. Yang ketiga, kreativitas, pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis semakin baik tingkat keahlian kita, sehingga dengan rajin meresensi secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas menulis. Dan yang terakhir, nilai ekonomis. Dan hal ini mungkin tidak kamu bayangkan adalah dengan meresensi buku kita bisa mendapatkan imbalan berupa uang atau lainnya. Itulah pembahasan materi resensi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.